Makanya sebelumnya kita harus tahu namanya anak wajib tumbuh dan berkembang. Tumbuh yaitu kita lihat dari 3 parameter, yaitu ada dari berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Sedangkan perkembangan tuh nanti dilihat anak tuh sudah bisa apa. Ada 4 aspek nanti yang dilihat, yaitu motorik kasar, motorik halus, personal sosial, dan bahasa. Nah, ini yang kita bahas tentang bahasa. Sebelum kita tahu ada masalah atau tidak, memang lebih baik kita tahu milestone perkembangan bahasa. Yang pertama, kita lihat per usia. Dari 0 sampai 6 bulan, idealnya itu anak sudah tahu yang namanya bunyi-bunyian. Jadi kalau dikasih kayak semacam icik-icik, anak sudah bisa tahu dan letaknya di mana, mengikuti arah itu. Yang kedua, kalau itu sudah ada namanya kuing. Kuing itu artinya anak sudah mulai au au ah a a a au au ah, dan nampak seperti berkumur. Nah, nanti di usia 6 sampai 12 bulan anak sudah mulai namanya babbling. Babbling itu artinya saya sudah bisa bicara dengan kata tunggal, mama, papa, dada, tata gitu. Dia sudah bisa melakukan perintah yang lebih sederhana. Misalnya udah bisa bilang dada, kisbay misalnya, itu sudah bisa melakukan. Nanti di usia 12 sampai 18 anak sudah bisa bicara mama dan papa spesifik. Nanti dievaluasi sampai usia 18 bulan, idealnya anak bisa bicara sekitar 6 sampai 10 kata yang berarti mama, papa, mam, num, kakek, nenek. Pada saat itu juga anak sudah bisa melakukan order yang rumit gitu. Misalnya anak sudah bisa berjalan, nanti bisa disuruh, maaf nih nak, buang sampah. Dan anak sudah bisa menunjukkan yang namanya anggota tubuhnya dia. Kuping mana kuping, mata mana mata. Di usia 18 sampai 24 bulan, ini adalah masa di mana jadi namanya ledakan bahasa. Jadi di saat inilah anak yang lagi gencar-gencarnya bicara gitu. Bahkan udah bicara dengan jelas itu sekitar 8 sampai 12 kata sudah bisa gitu. Dan anak saat ini juga, kalau kemarin sebelum 18 bulan saya bisa ingin sesuatu, saya akan menarik ayah saya atau ibu saya dan akan menunjuk sesuatu kalau saya pengen sesuatu. Tapi di usia 18 bulan ke atas, anak sudah bisa yang namanya menyatakan keinginan dengan bicara. Gitu. Jadi kalau saya pengen makan, mama, mam, mama, num. Dan anak sudah bisa membuat minimal kalimat itu ada subjek predikatnya. Nah, nanti dimasuk di usia 2-3 tahun, anaknya sudah semakin pintar, tahu namanya warna, tahu namanya perbedaan. Cewek, ini cowok, ini ganteng, ini cantik, tinggi, pendeknya sudah tahu di usia 2 tahun ke atas, dan sudah bisa bernyanyi dengan jelas. Gitu. Dan nanti usia 3-5 tahun, anak bahkan sudah bisa bikin kalimat yang 4 suku kata. Misalnya, mama pergi ke pasar, saya mau makan bakso di mall, misalnya bisa seperti itu. Dan anak sudah tahu nama panjangnya, jenis kelamin, nama orang tuanya sudah cukup jelas pada usia 3-5 tahun. Setelah kita tahu milestone normal pada perkembangan bahasa anak, kita harus waspadai red flag ada bahaya atau tidak. Red flagnya yang pertama, jika anak sama sekali tidak ada suara sampai usia 6 bulan. Yang kedua adalah nanti dievaluasi sampai 12 bulan, anak tidak ada namanya babbling. Yang tadi saya bilang mama, papa, dada. Terus yang ketiga, di usia 16 bulan, anak tidak ada membuat satu frase kata yang cukup jelas. Dan nanti dievaluasi juga pada umur 2 atau 2,5 tahun, si anak bicara tapi seorang tua belum mengerti. Gitu. Kira-kira apa sih maksud anak ini? Kita evaluasi, masalahnya di mana? Keterlambatan bicara banyak penyebabnya. Yang pertama, yang paling sering kejadian adalah jika anak terjadi namanya gangguan pendengaran. Kita bisa bicara karena kita bisa mendengar. Nah, biasanya kalau anak dengan gangguan bicara, gitu, ada speech delay, kita akan evaluasi dulu anak ini ada punya gangguan pendengaran atau tidak. Idealnya bayi yang baru lahir gitu bisa dites yang tes pendengaran. Jika anak sudah besar, mungkin kita bisa berikan perintah. Kedua, bisa juga terjadi namanya retardasi mental yang sekarang udah diubah jadi namanya disability intelektual. Bisa juga kejadian yang namanya autism, yang kemudian juga bisa keterlambatan yang menyeluruh seperti palsi cerebral. Nah, yang paling sering kejadian memang gara-gara lack of stimulation. Jadi stimulasi yang kurang yang menyebabkan anak menjadi keterlambatan bicara. Idealnya adalah lakukan namanya screening. Jadi memang sudah dihimbau dari IDAI sendiri bahwa anak wajib, makanya kita evaluasi tumbuh dan kembangnya. Tumbuh itu tadi 9 parameter dari berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Idealnya dievaluasi per bulan sampai usia 1 tahun. Gitu. Dan ada juga namanya perkembangan. Nah, perkembangan ini bisa dinilai dengan yang namanya KPSP. KPSP adalah kuesioner pra-screening perkembangan, di mana nanti itu akan dinilai per 3 bulan sekali. Gitu. Usia 3, 6, 9, 12, sampai nanti 5 tahun. Gitu. Nanti dievaluasi, ada 10 pertanyaan yang menunjukkan anak ini perkembangannya bermasalah atau tidak, gitu. Nah, salah satunya adalah perkembangan bahasa. Minimal dengan ada screening itu di awal, kita akan lihat anak ini perkembangannya normal atau tidak. Apakah ada penyimpangan perkembangan atau tidak. Nanti dievaluasi. Jika memang ditemukan ada penyimpangan dari perkembangan tersebut,
segera ke dokter anak. Dokter anak nanti akan melihat anak ini benar-benar ada gangguan atau tidak. Untuk terapi sendiri butuh namanya multidisiplin, nggak cuma dari dokter anak, ada juga dokter anak bagian tumbuh kembang, bisa ke dokter THT untuk melihat fungsi pendengaran, bisa juga ke dokter rehab medik, psikolog, segala macam, banyak hal yang untuk segera membereskan gitu. Semakin dini tahu dan semakin cepat terapi akan menghasilkan outcome yang lebih baik. Perkembangan bahasa pada anak, ini hal yang penting. Nomor satu adalah sering ajak komunikasi, sering bicara pada anak. Semenjak anak lahir, terus ajak ngobrol, ajak bicara. Kedua adalah, jikalau anak sudah besar, sekitar 6-9 bulanan, bahkan 12 bulan, sudah bisa diajarkan untuk kita ajak baca buku. Gitu, ajak baca buku, bercerita, oh inilah namanya kambing, ini namanya sapi. Biar ada namanya komunikasi dua arah, dari si orang tua ke anaknya. Yang ketiga, hindarkan namanya pemakaian gadget. Rekomendasi dari IDAI sendiri bahwa gadget itu tidak boleh diberikan pada anak di bawah 18 bulan. Kita bisa pikirkan pemberian gadget untuk di bawah 18 bulan hanya untuk namanya video call. Di luar dari itu nggak boleh sebenarnya. Dan kalau di atas 18 bulan boleh diberikan tapi dengan durasi tertentu. Sekitar 30 menit sebenarnya sudah cukup dalam 24 jam. Dan tetap dalam pengawasan dari orang tua. Jadi kenapa anak sering terjadi namanya keterlambatan bicara? Biasanya gara-gara yang namanya terlalu sering memakai gadget. Nah ini harus mulai dihindari. Jadi semua nih pasien yang usia 0 sampai 2 tahunan gitu, biasanya yang gara-gara gadget yang dia nggak bisa ngomong itu sekitar 20-30%. Jadi kalau anak bunda belum bisa bicara dan tapi dia bisa melakukan aspek yang lain, pikirkan nomor satu, sudah tidak boleh ada lagi pemakaian gadget. Tidak boleh ada lagi namanya nonton TV terlalu lama. Tuh. Dan bikin aturan di rumah. Masalahnya adalah si anak ini pasti akan merengek. Jika ibu bilang tidak, tidak. Dan titip saya kepada orang tua, jangan main HP atau main gadget di depan muka anaknya. Sebenarnya bukan gara-gara genetik sih, lebih gara-gara infeksi terutama yang terjadi saat kehamilan, saat dia di janin, itu salah satunya. Biasanya kejadian namanya infeksi rubella. Ibu dengan ada infeksi rubella biasanya akan menghasilkan janin yang kurang bagus gitu. Dia ada, ada punya katarak di matanya pada lahir, kemudian ada gangguan pendengaran. Nah, biasanya karena efek gangguan pendengaran, akhirnya ada keterlambatan bicara. Sebenarnya untuk yang tongue tie, lip tie itu tidak mempengaruhi perkembangan bahasanya dia. Kondisi lip tie, tongue tie itu hanya mempengaruhi refleks anak untuk menghisap. Biasanya impact-nya adalah masalah kenaikan berat badan. Jadi karena menghisapnya kondisinya jadi jelek, akhirnya yang dimasukin ke dalam ususnya penyerapan juga jadi jelek. Akhirnya impact-nya kenaikan berat badan juga nggak bagus.